pemirsa Rehat Mental. Bersama aku Devina Laura, host yang paling kece, idaman dan selera Aliando. Enggak lah, bercanda. Seperti biasanya kita membahas seputar mental health, tapi pada pembahasan kali ini tema kita yaitu dampak pembelajaran daring bagi kesehatan mental. Tapi tenang, di sini Devina nggak sendirian kok. Karena Devina ditemani bintang tamu yang super duper kece. Kira-kira siapa ya? Penasaran kan? Penasaran dong, masa enggak? Oke deh, tetap stay tune ya. Ya, para pemirsa, kita sekarang sudah bersama Jeng Aldo Fredo. Halo, terima kasih Devina atas undangannya. Iya, gimana Aldo, sehat? Sehat, ini saya boleh buka? Boleh dong. Kalau ditutup nggak bisa kelihatan wajahnya, wajah gantengnya. Devina, saya jadi malu. Gimana tadi? Aku baik. Devina gimana? Aku baik juga, alhamdulillah, puji Tuhan. Karena di masa pandemi ini kata sehat adalah suatu yang berharga ya. Iya, satu yang paling penting ya. Betul. Teman-teman, kita kalau ngeliat Aldo ini stylenya looks opa Korea ya. Waduh. Aduh. Kenapa begitu? Tapi Aldo tahu nggak sih Korea apa yang hobinya mencari kitab suci? Waduh, Korea apa yang hobinya mencari kitab suci? Iya, apa nih? Mungkin teman-teman di rumah tahu jawabannya? Tulis di kolom bawah ya. Waduh, iya bisa jawab di sini ya guys. Iya. Apa nih? Jawab dulu. Aduh, nggak tahu. Mau tahu jawabannya? Boleh. Oke. Jawabannya Korea Sakti. Iya. Korea Sakti. Mind blowing sekali bukan? Iya, keras sakti maksudnya ya. Takutnya pemirsa nggak ada yang tahu keras sakti gitu. Mas Aldo, silakan boleh diperkenalkan diri dulu. Oh oke. Ya belum kenalan ya. Oke, nama aku aja deh. Nama aku Aldo Fredo. Aku kuliah di ISI Surakarta. Aku mengambil mata kuliah program studi film dan televisi. Sekarang aku udah di semester 4 gitu. Kita seangkatan ya ternyata. Betul. Seumuran lah ya. Iya. Tapi aku nggak mau seumuran sama Mas Aldo. Ya kenapa? Soalnya aku mau seumur hidup sama kamu. Apa sih aku? Aduh, saya deg-degan ini. Aduh, makasih loh nih udah digombalin, udah dikasih iya, sama-sama. Aku langsung aja mulai tanya-tanya kali ya. Oh iya, boleh. Aldo, aku manggilnya Al atau Do nih? Mumpung ditanya gitu, kayaknya Al aja kali. Beda Al boleh kali ya? Iya, boleh. Aldebaran itu Aldebaran. Itu lagi terkenal di kalangan ibu. Al, gimana nih? Yeah. Di situasi pandemi seperti ini, gimana nih kegiatan kampusnya? Di masa pandemi ini, kegiatan kampus masih belajar online, belajar daring. Kira-kira udah 2 semester belajar daring. Di rumah aja ya berarti? Betul. Sekitar mungkin 1 tahun belajar daring. Gak kerasa waktu udah 1 tahun aja gitu belajar daring. Tapi sejujurnya sih belajar daring kurang memuaskan gitu karena tadi yang aku bilang aku mengambil program studi film dan tentu film kan membutuhkan kerja tim, kerja sama di lapangan gitu. Jadi dengan adanya ya bisa sih, maksudnya kalau mau ngumpul lewat online bisa, tapi itu mengurangi esensinya gitu. Jadi ngumpulnya jadi kurang kerasa kurang greget lah ya. Kurang greget banget gitu. Jadi Aldo sebagai mahasiswa nih kerasa nggak sih efek pandemi seperti ini tuh ke kesehatan mental? Gimana nih? Kalau bahasa kerennya sekarang tuh kena mental nggak sih Aldo? Aduh, kena mental ya. Kena mental di masa pembelajaran online ya. Iya. Nggak bisa dipungkiri kena mental
pernah aku alami dan mungkin banyak mahasiswa alami ya sekarang ini. Karena tentu belajar daring butuh adaptasi baru, mungkin mahasiswa atau anak-anak zaman sekarang nggak terbiasa dengan belajar daring, dan mungkin kan kalau di kuliah tuh kan kita juga sering ngumpul dan ngumpul sekarang jadi hilang, itu juga apa ya, menyebabkan kita jadi kekurangan energi gitu, jadi pasti kena mental gitu. Lalu gimana sih caranya Aldo mengatasi situasi seperti ini? Kan kalau Devina lihat nih ya, di medsos itu sampai banyak nih teman-teman mahasiswa kita yang kena depresi mungkin karena mereka tuh ngeluh kalau banyak tugas tapi online, kerja kelompok tapi online kan jauh-jauhan. Apalagi sekarang ya komunikasinya juga kadang yang satu niat, yang satu hilang-hilangan. Yang satunya online Google Meet, yang satunya malah online Facebook, kan nggak nyambung ya. Betul. Nah itu gimana nih cara Aldo buat ngatasin itu? Tentu pembelajaran daring nampaknya tidak disukai oleh sebagian besar ya mahasiswa di dunia, bahkan karena itu banyak adaptasi baru yang mungkin mengurangi esensi dari kuliah gitu. Tapi kalau ditanya tipsnya itu menstimulus diri kita gitu dengan hal-hal positif. Kalau dari aku ambil contoh dari hidup aku aja ya. Aku menstimulus diri untuk tetap positif, tapi bukan positif corona ya tentu. Jangan dong, bahaya. Untuk apa ya? Untuk tetap di keadaan yang waras gitu. Kita harus tadi melakukan hal-hal positif, kayak mungkin kalau aku di masa pandemi ini jadi suka nonton drakor. Itu jadi karena pandemi ini kan apa ya, orang nonton drakor tuh di masa pandemi kayaknya meningkat gitu ya. Iya, benar banget. Terus aku ada di keadaan dimana harus dipaksa sama doi gitu, dipaksa doi untuk nonton drakor, dipaksa doi. Iya. Dan karena di masa pandemi ini gitu. Terus dipaksa, terus awalnya tuh aku punya stigma buruk terhadap itu. Terus nonton, ketagihan, terus nonton terus sampai sekarang. Dan itu karena pandemi gitu. Terus karena pandemi juga, tadi pertama aku jadi nonton Korea, dan kedua karena pandemi juga aku belajar bahasa Korea. Terus belajar film juga tentu kan. Sekarang karena pandemi ini banyak komunitas atau apa ya, PH gitu yang mengadakan webinar online tentang film. Aku belajar dari situ juga. Terus ya kalau kita pikirkan lagi pasti banyak hal positif dari adanya pandemi ini gitu. Jadi tipsnya menstimulus diri kamu untuk tetap positif gitu. Tapi ada nggak sih kegiatan atau mungkin Aldo di masa pandemi nemuin hobi baru selain nonton Korea? Jadi apa? Mungkin suka apa? Ngulik apa? Ada nggak sih? Kalau hobi sih kayaknya itu tadi sih. Kayaknya nonton drakor itu jadi hobi, bahkan setiap hari nggak ada hari tanpa nggak nonton drakor gitu. Walaupun cuma satu episode ya. Gitu. Karena juga dari drakor aku juga belajar film juga kan, karena bukan cuma sekedar jadi hiburan gitu. Aku kadang juga jadiin drakor untuk jadi pembelajaran. Terus aku tulis notes-nya kalau ada yang menurut aku berharga itu untuk dijadikan bekal aku untuk nanti. Terus hobi ya kayaknya jadi hobi belajar ini sih. Tadi belajar bahasa sih. Gitu. Terus kayaknya aku juga jadi hobi badminton gitu. Jadi menemukan hobi olahraga baru. Iya betul. Jadi rutin waktu itu di tempat saya, karena kan untuk menjaga kebugaran juga kita harus olahraga kan. Iya. Walaupun di rumah tetap jaga kesehatan ya. Jadi itu sih. Wah, positif sekali ya ternyata. Tapi bukan positif corona. Bukan positif corona guys. Walaupun pandemi seperti ini ternyata
ya ada minusnya tapi ada Ya, plusnya juga. Di antaranya tadi Aldo jadi bisa dapat ilmu baru dari webinar-webinar, Betul. nonton film-film baru yang menambah pembelajaran juga, pesan-pesan juga. Sangat positif sekali. Nah, tapi teman-teman, ada suatu fakta menarik dan unik dari seorang Aldo Fredo. Wah, apa nih Bang? Apa tuh? Nah, jadi ternyata walaupun di masa pandemi seperti ini, Aldo sempat mendapatkan juara pertama di Lomba Brawijaya Kreatif Digital tahun 2020. Lomba film dan fotografi ya? Betul. Oke. Karyanya seperti apa ya nih kira-kira teman-teman? Pasti penasaran kan? Yuk langsung aja kita lihat bareng-bareng. Ini dia trailernya. Bisa kita lihat ya dalam Mak, kapan sih boleh sekolah lagi? tentunya Emang yang tidak lu nggak senang libur main PS sama main laptop terus? Wah, aku cuma bisa bilang wow, keren banget. Tepuk tangan dulu dong buat Aldo dan juga karyanya. Terima kasih Nah. semuanya. Sama-sama. Ini Aldo Fredo nih dari overthinking bisa jadi something loh, sampai juara lomba. Ini gimana nih ceritanya? Boleh dong diceritain sedikit atau mungkin panjang juga nggak apa-apa deh. Oke. Jadi cerita tentang lombanya ya. Iya, lomba dan juga filmnya. Isinya apa Oke, aja dan tentang filmnya. Jadi filmnya itu diawali oleh pandemi tentunya kan, karena dibuat pas iya. pandemi. pas pandemi. Iya. Jadi itu kayaknya pas pandemi masih parah-parahnya gitu, jarang orang keluar, spanduk tentang corona itu masih di mana-mana gitu. Terus itu diawali dengan keresahan aku kayaknya yang udah memupuk gitu di dalam diri, dan keresahan adik aku juga. Jadi adik aku karena pandemi ini dia punya kebiasaan gitu setiap sore untuk ke atas genteng. Okay, Jadi for no reason. Gak ada alasan dia setiap sore ke atas genteng, cuma jalan-jalan di atas genteng sendirian juga gitu. Dan karena kebiasaan itu suatu hari aku nanya gitu, Yan gitu, karena namanya Dian ya, Yan kenapa sih kok ke genteng terus gitu? Terus jawaban dia cuma ya biar hilangin bosen aja gitu. Nah, So dari- simple ya. dari kesederhanaan bahasa itu aku jadiin, aku tumpahin ke dalam sinopsis, ke skenario gitu, dan jadilah film itu gitu. Jadi betul dari overthinking jadi something. Jadi dari keresahan bisa jadi ide cerita ya. Iya betul. Oke. Terus gimana responnya dari penonton? Dan ini Aldo dalam rangka ingin aja atau tugas atau gimana sih bikin film itu? Sebenarnya ini karena ada dorongan dari tugas juga gitu. Jadi Oke. dari tugas UAS sinematografi kayaknya. Terus tapi aku kayak udah punya niat itu untuk jadiin tugas ini bukan sekedar tugas yang akhirnya disimpan di hard disk pribadi. Iya. Jadi aku pengen jadiin film ini jadi karya. Jadi lumayan berat, tapi karena itu syutingnya 3 hari, ngeditnya mungkin bisa seminggu gitu. Jadi tadi kalau kamu nanya tentang respon ya, ini film ini udah beberapa kali diputar di beberapa pemutaran sama beberapa festival juga gitu. Jadi seneng banget dari
dari itu tadi, dari tugas doang gitu, jadi bisa dikenal oleh banyak orang. Gimana tuh perasaannya? Dari keresahan, tapi akhirnya bisa menginspirasi semua orang. Seneng ya pastinya. Seneng banget. Dan sebenarnya daftar lomba itu kayak iseng aja gitu, nggak ada ekspektasi bakal gimana, iseng aja. Terus waktu itu pertama kali di pengumuman lomba, dan itu juga bukan aku sendiri yang tahu, jadi ada temen aku dari angkatan juga yang ngasih tahu kalau aku menang, jadi bukan dari aku pribadi. Terus sudah dari situ aku jadi punya keyakinan kalau film ini bakal bisa diterima di tempat lain, jadi aku daftar lagi, terus ya beberapa udah masuk seleksi sih. Jadi udah banyak diputar. Semoga bertemu pemutaran selanjutnya. Iya, amin. Oke. Tapi ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan Aldo buat teman-teman yang nonton video ini? Mungkin dari tadi dulu pesan pas pandemi atau melalui film ini, ingin apa nih biar teman-teman tuh biar nggak stres banget lah ngadepin masa pandemi kayak gini. Pesan-pesan ya, tapi jangan anggap aku kayak menggurui gitu ya. Jadi ini berbagi kita sharing aja ya, di sini, kita santai aja. Jadi terlebih ya, walaupun ini udah kayaknya udah sering di waktu-waktu yang lalu gitu, tapi karena pandemi ini kayaknya jadi mencuat gitu. Jadi permasalahan yang sekarang kayak lagi banyak dialami orang tuh kayak mereka merasa kalau diri mereka tuh yang paling menyedihkan di dunia, paling susah lah di dunia gitu. Padahal nggak begitu gitu, karena biasanya orang yang merasa dirinya begitu, diri menyedihkan tuh cuma aura negatif aja gitu yang bakal masuk ke diri dia gitu. Jadi semua hal positif yang dilakuin sama orang-orang di sekitar dia jadi kalah gitu, nggak kelihatan gitu, karena kalah sama yang perasaan sama yang negatif tadi gitu. Jadi jangan begitu guys, karena dan permasalahan yang sering aku lihat juga, teman-teman tuh sekarang suka kayak mengupload kesedihannya di sosial media. Itu maksudnya bukan salah, itu hak kalian, tapi tapi gini ya, kalau aku pribadi sih, kalau punya masalah lebih baik selesaikan, keep it yourself gitu. Mungkin berbagi sama keluarga gitu, sama teman terdekat yang kamu percayai. Karena dengan kamu ngupload di sosial media itu nggak akan menyelesaikan masalah, itu malah mungkin memperparah gitu. Tambah omongan sana sini gitu. Jadi keep it aja, cari solusinya sendiri, cari hal-hal positif, mungkin hobi baru atau nonton film juga. Itu kayaknya itu menjadi hobi banyak orang di masa pandemi ini. Jadi cari hal-hal positif gitu. Jangan biarin diri kamu sendirian gitu, karena biasanya kalau orang udah merasa sendiri tuh itu tadi hal-hal negatif gitu yang bakal menyerap. Oke, jadi gitu teman-teman, kita tidak bisa memungkiri ya bahwa situasi pandemi ini ada plus minusnya, tapi kita harus tetap nih perhatiin yang plusnya aja. Kayak tadi contohnya Aldo bisa belajar ilmu baru. Betul. Terus bisa menang lomba, itu bagus banget kan, daripada kita terusan overthinking. Tapi kita tidak bisa memungkiri juga bahwa situasi pandemi ini tidaklah mudah bagi semua orang. Betul. Oke, dan kita terus-terusan dihajar oleh kenyataan yang begitu menyakitkan. Tapi di sini Devina percaya banget bahwa generasi yang menghadapi situasi sulit seperti ini adalah generasi terpilih yang menjadi generasi kuat, sakti, mandraguna, dan juga luar biasa. Betul. Oke deh. Setuju. Oke deh, sekian dari saya Devina Laura dan juga Aldo Fredo. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang tentunya dengan membahas topik-topik yang lebih menarik lagi. Dan sampai jumpa teman-teman, tetap semangat. Tetap semangat, Aldo. Terima kasih semuanya.